Hari ini tamu kami adalah orang nomor satu di DKI, orang nomor satu di DKI, orang nomor satu di Golkar ya. Golkar Jakarta. Sebentar lagi insya Allah orang nomor satu di Jakarta, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita doakan semua adalah Bapak Ahmad Zaki. Beliau tentu saja sudah kita kenal semua selain orang Golkar di Jakarta, dan juga beliau adalah mantan Bupati Tangerang 2 periode. Ya. Beliau juga pernah menjadi anggota DPR. Tapi 2009 sampai 2012. Oh ya. Jadi saya tadinya membayangkan beliau ini jadi anggota DPR nggak diambil terus langsung ambil bupatinya gitu. Tapi nggak, beliau pernah menjadi anggota DPR. Jadi beliau adalah politisi yang luar biasa karena memang meniti karirnya dari, saya kira dari anggota dari biasa, daerah lah ya, anggota biasa, dan langsung dari anggota biasa kemudian pengurus, saya kira, terus kemudian sampai masuk ke DKI, artinya ring 1. Ini luar biasa, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya tahap berikutnya akan menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Baik, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Ya. Baik, seperti pengantar saya tadi, Pak, Bang atau Pak ini? Bang Zaki aja. Kalau Jakarta saya kira kita harus. Kita masih kategori muda. Under 30. Jadi Bang Zaki. Ya, seperti pengantar saya di awal, saya kira semua sudah tahu bahwa nama Bang Zaki ini sudah, kalau orang bilang, sudah dielus-elus. Tidak hanya dielus-elus oleh masyarakat atau mungkin konstituennya Golkar, tapi juga Ketua Umum sudah menyebutkan. Terus kemudian hasil musda ya kalau nggak salah ya. Golkar juga sudah menyebut, artinya sudah bulat sih. Cuma nanti nggak tahu ada hal-hal apa yang kemungkinan. Tapi saya kira kecil lah kalau sudah Jakarta prestasi sudah kelihatan, dan kira-kira tinggal menunggu saja. Kira-kira bagaimana persiapan? Jadi begini, di Golkar kita sebagai partai politik sudah barang tentu ada tahapan-tahapan terlebih dahulu sebelum menetapkan dari bakal calon pimpinan daerah, kemudian bakal calon anggota legislatif. Itu semua ada tahapan-tahapan, ada persyaratan dan juga ada prosedurnya. Nah, sebagai Ketua Golkar Provinsi Jakarta, memang hasil musda 2020 lalu itu sudah menetapkan saya sebagai bakal calon pimpinan daerah di Provinsi Jakarta. Begitu juga hasil dari surat keputusan dari DPP Partai Golkar yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan juga Pak Sekjen di bulan November 2023 itu sudah memberikan mandat dan tugas sebagai bakal calon gubernur. Tapi Golkar ini untuk sesuatu hal yang besar itu terbiasa melakukan berbagai macam opsi. Ada plan A, plan B, plan C bahkan yang sudah dipersiapkan. Jadi di DPP Partai Golkar juga selain saya ada Pak Ridwan Kamil juga, Kang Emil yang juga mendapatkan mandat sebagai bakal calon gubernur di Jawa Barat dan juga di DKI Jakarta. Nah, sebelum sampai ke pilkada, tentu saja ada target sebagai Ketua Golkar Jakarta yang harus saya selesaikan di Pileg dan Pilpres 2024 kemarin. Dalam perjalanan juga saya dipercaya menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah untuk pasangan Prabowo Gibran Provinsi Jakarta. Nah, 2 target ini yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Ditambah lagi juga sebagai calon anggota legislatif dari Dapil Jakarta 3 yang memang notabene baru buat saya ya, karena 2009 lalu kan terpilihnya dari Banten 3, sekarang ini dari Jakarta 3. Dan ini merupakan tantangan karena memang Jakarta ini daerah yang Golkar itu tantangannya luar biasa sekali kalau di Jakarta. 5 tahun yang lalu kita cuma memperoleh kurang lebih sekitar 5% dengan jumlah kursi di DPRD hanya 6 dan DPR RI hanya 1 kursi. Ini target yang kemudian harus saya selesaikan terlebih dahulu sebelum kita bicara pilkada. Alhamdulillah 2024
2024 pemilihan legislatif dari 6 kursi di DPRD Jakarta menjadi 10 kursi. Kemudian DPR RI-nya dari 1 kursi menjadi 2 kursi. Terlebih lagi pasangan Pak Prabowo Gibran menang di Jakarta yang diklaim sebagai daerahnya 01, daerah Anies. Tapi alhamdulillah target-target ini selesai dan tentu saja ini menjadi catatan karir saya sebagai pimpinan Golkar di Jakarta. Nah, baru kemudian nanti ketum akan memutuskan bersama dengan tim yang ada di DPP langkah selanjutnya persiapan untuk pilkada di Provinsi Jakarta. Nah, ini rangkaian dari tahapan dan proses yang ada di Partai Golkar. Begitu juga terjadi di provinsi lain. Ya. Itu maksudnya. Ya, artinya sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mengusung Bang Zaki. Ya. Kalau indikatornya sudah dipenuhi semua. Dalam perjalanan ini kan juga kita nanti ada selain penetapan tanggal 20 yang akan datang ya, 20 Maret ya, maksimum 20 Maret, mungkin bisa lebih cepat karena proses perhitungan suaranya kan sudah selesai semua nih seluruh provinsi di Indonesia. Jadi kalau penetapannya sebelum tanggal 20 juga lebih bagus lagi karena nanti ada proses-proses berikutnya. Nah, di dalam proses politik berikutnya tentu saja Partai Golkar juga selalu berperan aktif, ya, termasuk persiapan nanti pilkada. Jadi apapun keputusan dari DPP Partai Golkar ini yang nanti kita tunggu. Kalau ini kan tadi Bang Zaki juga sebutkan karena ada proses dan lain-lain. Ya. Seandainya ya, ada 2 pilihan, menteri atau gubernur DKI, kira-kira pilihan. Ini kan nggak mungkin. Ini kalau biasanya nanti yang akan memutuskan DPP. Ya, apalagi kalau menteri kan menteri di kabinet yang baru ini juga nanti berdasarkan keputusan dari presiden terpilih, ya, dengan wakil presidennya. Jadi segala sesuatu keputusannya nanti saya serahkan kepada DPP Partai Golkar. Tapi kalau menteri kan nggak pengen nyoba. Ini kan juga jabatan-jabatan politik ya, Yeah. jabatan politis ya. Maka dari itu saya selalu menyatakan bersiap untuk ditempatkan dimanapun. Ya. Apalagi juga sekarang tantangan kita juga sebenarnya untuk Golkar di Jakarta persiapan nanti 2029 ini juga kan lebih tinggi lagi nih. Karena sekarang kan barnya udah di 10 kursi DPRD-nya, kemudian DPR RI-nya udah 2 kursi. Nah, target yang berikutnya tentu harus lebih dari. Kalau dilihat dari mandat kan sebenarnya Bang Zaki sudah mendapatkan mandat bahkan dari sudah ya. Nah, kalau yang lain mungkin disebut tapi tiketnya belum dipegang. Oh, ya. baru setengah tiket ya. Ya. Itu kira-kira sebenarnya untuk membatalkan mandat itu apakah harus dengan musda lagi atau diserahkan kepada DPR? Kalau untuk hasil dari musda Jakarta tentu nanti akan ada musda lagi untuk menetapkan keputusan itu. Tapi kalau dari keputusan dari DPP ini juga nanti pasti akan ada rapat internal di DPP yang nanti memutuskan siapa yang nanti yang akan maju di Jakarta Pilkada. Jadi masih ada beberapa proses lagi yang tentu saja nanti ada rapot lah kalau dalam tanda kutip, rapot masing-masing kita yang menjadi bakal calon ini untuk menjadi pertimbangan dari keputusan ketua umum. Ya. Itu kalau sesama kader itu ada nggak sih Pak? Misalnya obrolan dengan Kang Emil misalnya, lah. Enggak, kita berdua kebetulan Kang Emil juga saya udah kenal udah cukup lama dari wali kota Bandung dulu ya. Kita berdua artinya tidak ada persaingan karena ini kan keputusan murni nanti ada di ketua umum. Ya. Dalam hal meningkatkan popularitas, kemudian publisitas, punya cara yang berbeda. Kang Emil punya caranya sendiri, saya punya caranya sendiri. Nah, ini yang nanti mungkin menjadi salah satu indikator dari DPP untuk menentukan. Kalau
Kalau dari pengalaman ya, Kang Emil pernah jadi wali kota, walaupun satu periode, periode berikutnya jadi gubernur, walaupun juga masih baru satu periode di Jawa Barat. Kemudian saya juga pimpinan daerah di Tangerang yang notabene nggak jauh juga dari Jakarta. Dan pokok-pokok masalah di Tangerang maupun di Jakarta juga sebagian besar sama. Ya, jadi masing-masing kita punya keunggulan, masing-masing punya kelemahan juga. Dan ini tentu yang menjadi bahan pertimbangan. Jadi buat kami berdua nggak ada persaingan sebetulnya. Siapapun nanti yang terpilih ya harus siap. Tapi persaingan pendukung saya kira seringkali Kalau keras. Kalau yang pendukung, misalkan kader Golkar Jakarta, kan mereka sudah tahu cara kerja saya. Paling tidak dari tahun 2020 sampai 2024 ini kita bisa lihat perkembangan Golkar di Jakarta juga cukup signifikan, mendapatkan simpati dan kepercayaan masyarakat dari Jakarta yang luar biasa di 2024 ini. Belum lagi kerja-kerja kita, kerja sosial, ya, kerja politik, kader-kader di bawah yang membuat Pileg 2024 di Jakarta ini menjadi satu langkah keberhasilan penting buat Partai Golkar. Dan hasilnya sudah kelihatan ya, Dan hasilnya sudah kelihatan. Nah, oke, kita berandai-andai pasti maju kalau kira-kira sudah pasti maju, kira-kira Golkar ini kan meskipun suaranya naik tidak bisa sendiri. Ya, karena pasti harus ada ya, koalisi. harus ada koalisi. Ini koalisi di Pilpres kemarin kan sudah jelas beberapa partai. Kira-kira mana nih yang kira-kira itu juga ini juga mungkin yang akan menjadi permanen nanti, karena pembahasan ke arah sana sedang terjadi. Apakah koalisi kita katakanlah koalisi Indonesia Maju ini akan menjadi permanen sampai ke daerah-daerah? Nah, ini juga keputusan yang kita tunggu. Tentu saja koalisi yang menjadi permanen ke daerah-daerah ini juga akan menguntungkan koalisi tersebut di pilkada-pilkada nanti, di mana ya di koalisi Indonesia Maju kan ada Gerindra, ada Demokrat, ada PAN, ya, ada selain Golkar gitu ya, ada beberapa partai yang lain juga yang kemudian memperkaya opsi-opsi untuk peluang dan juga keunggulan yang nanti bisa menjadi faktor di pilkada, bukan cuma di Jakarta, di seluruh Indonesia nanti. Nah, ini yang sedang juga dirancang. Jadi kalau bicara Golkar hanya 10 kursi nih di DPRD-nya, kita masih butuh 12 kursi lagi minimal untuk mencalonkan pasangan calon. Kalau dilihat dari komposisi koalisi, itu ada Gerindra di dalam sana, ada Demokrat, kemudian ada PAN. Ini kursinya udah mungkin lebih dari 20%, bisa 30-40% dari komposisi. Nah, tinggal nanti personilnya siapa yang punya peluang yang lebih baik untuk menangkan konsentrasi. Iya, untuk koalisi kan tentu juga harus mempertimbangkan menang kalah ya. Ya. Kemudian juga calonnya seberapa populer atau seberapa punya kemampuan untuk mendulang suara. Kalau Bang Zaki diminta memilih kira-kira yang dari semua calon-calon orang nomor 2 di PKI yang mendampingi Bang Zaki atau pasangan lah ya, pilih artis atau pilih orang-orang ini kan artis ada di depan, banyak banget artisnya. Oh iya. Kalau itu pasti suaranya ya dari orang-orang yang senang artis pasti akan naik. Tapi kan tentu saja akan mempertimbangkan hal lain. Kira-kira mau yang artis atau yang banyak opsinya. Gerindra punya Risa Patria, juga wakil gubernur di Jakarta, walaupun selama 2 tahun, tapi saya yakin dia udah pengalaman juga. Kemudian tadi kalau disebutkan PAN ada Pasha, ya, yang juga sekarang masuk ke DPR RI dari Dapil Jakarta. Dia juga mantan wakil wali kota Palu kalau nggak salah. Ya. Yang sudah satu periode juga berpengalaman di birokrasi. Di Demokrat juga mungkin ada yang lain yang sudah berpengalaman di legislatifnya terlebih dahulu. Nah, ini memperkaya opsi kita sebetulnya untuk nanti pasangan mana yang memungkinkan untuk dicalonkan. Jadi buat saya itu apa yang ada di koalisi ini semuanya sangat mendukung, semuanya dalam kondisi yang positif. Kalau mengulang sukses di Pilpres, ya, kira-kira mungkin nggak kalau dari ambil PSI misalnya
dan ketua umumnya kira-kira. Maksudnya? PSI Oh, ini kan PSI. PSI ini kan Memungkinkan saja. PSI ini juga kan oh ya, tenggahannya kan lumayan ini. iya, kurang lebih kalau nggak salah ada 8 atau 9 kursi di DPRD Jakarta ini. Ini juga menjadi opsi juga buat kita. Nah, apalagi ketua umumnya juga kan masih muda, masih fresh gitu ya, energinya masih luar biasa. Ini juga menjadi opsi buat nanti kombinasi yang tepat untuk bekerja di Jakarta. Tapi kalau itu ditawarkan kira-kira Bang Zaki Nggak ada masalah kalau buat saya. Ya. Yang penting bagaimana nanti kita bukan saja proses tahapan pilkadanya ya, tapi juga secara konsolidasi di koalisi besar ini juga bisa bergerak dengan itu. kalau misalnya tidak dengan partai politik, tapi orang itu didukung oleh partai politik, misalnya orang yang seperti sekarang ini kan gubernur yang DJS. Nggak ada masalah juga, nggak ada masalah juga. Ini kan pasti yang dipersiapkan nanti adalah yang memang punya peluang menang besar, Ya. kemudian juga punya pengalaman untuk memimpin. Nah ini yang perlu digarisbawahi oleh kita semua, karena Jakarta ini sangat kompleks. Dimana kalau di provinsi umum yang lainnya itu pimpinan daerah tingkat 2 yang bupati wali kotanya itu adalah para pimpinan daerah yang terpilih melalui proses pilkada. Daerah otonom di provinsi lain di tingkat 2 itu merupakan daerah otonom yang sudah terjadi sekarang. Berbeda dengan Jakarta. Jakarta tingkat 2-nya ini masih daerah administrasi yang ditunjuk oleh gubernur. Maka dari itu peran sentral gubernur ini sangat luar biasa sekali dengan kompleksitas permasalahan yang ada. Nah, kita tunggu saja undang-undang provinsi Jakarta yang baru nanti akan seperti apa, dan sambil berjalan juga koalisi partai besar ini, nanti pasti akan ada pembicaraan dan juga saran masukan terhadap pasangan calon yang akan dipersiapkan. Nah, termasuk PSI di Jakarta ini juga kan perolehan suaranya sangat signifikan. Jadi merupakan satu ekstra tenaga juga buat koalisi besar kita. Kalau tadi Bang Zaki sebutkan tentang undang-undang Jakarta yang sekarang sedang dibahas, ini artinya kan justru Jakarta sebagai ibu kota ini sebenarnya sudah hilang ibu kotanya. Artinya sudah, ya. Makanya kita mengesahkan provinsi Jakarta. Ya. Ini kan sebenarnya kalau sebagai orang politik dan juga sebagai orang yang lama di birokrasi, artinya memimpin Jakarta itu menjadi biasa. Ya secara mekanisme memang sudah biasa ya, struktur organisasi dari pemerintahan daerah. Tapi yang menjadi tantangan besarnya adalah permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada itu tentu saja jauh lebih besar daripada daerah yang saya pernah pimpin sebelumnya. Walaupun Kang Emil juga permasalahan dengan Provinsi Jawa Barat dan Jakarta pasti berbeda juga. Artinya ini sesuatu yang baru, di mana Jakarta setelah daerah khusus ibu kotanya ini dicabut, ya, Jakarta akan tetap menjadi kota pusat bisnis dan ekonomi Indonesia. Nah ini yang nanti ke depan pokok-pokok permasalahan yang ada di Jakarta yang harus diselesaikan oleh pimpinan daerah barunya dari Jakarta. Menurut Bang Zaki, kira-kira perpindahan dari kota ibu kota, terus kemudian mungkin kalau disebut gradasinya menjadi turun gitu ya, dari sisi politik maupun dari ini apakah ada goncangan atau tidak? Nanti bahkan kepala daerahnya jadi. Kalau saya sih melihatnya tetap Jakarta punya potensi yang luar biasa ya. Kita bisa bukan cuma untuk bisnis sebetulnya, daerah pusat dari perekonomian Indonesia kan di sini juga. Termasuk mungkin walaupun nanti ibu kotanya sudah pindah, tapi Jakarta punya potensi yang terus nanti ke depan bisa berkembang. Contohnya Sydney dengan Canberra kalau di Australia. Kemudian ada New York dengan Washington DC di Amerika. Nah ini kan New York yang tetap berkembang,
kemudian apalagi Sydney sekarang ya. Ya. Sydney itu sangat berkembang, sangat luar biasa sekali. Nah, pusat pemerintahannya di Canberra ini juga menjadi potensi pengembangan wilayah yang baru. Begitu juga apa yang terjadi di IKN nanti. Jakarta dengan IKN akan berkembang sesuai dengan tujuannya masing-masing dan sesuai dengan desain dari Republik kita. Jakarta kalau didesain menjadi pusat bisnis dan ekonomi, dia akan berkembang menjadi pusat bisnis dan ekonomi. Jadi tidak ada dalam tanda kutip penurunan itu ya, penurunan atau degradasi terhadap wilayah. Jakarta bagi masyarakatnya, bagi warganya, dan punya potensi warganya untuk bisa hidup di Jakarta. Masih tetap menjadi. Maka dari itu di Undang-Undang Jakarta yang baru ini juga kan daerah aglomerasi Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, bahkan Bogor, itu juga dilibatkan dalam proses nanti perencanaan pembangunan di Jakarta. Dan itu sangat penting sekali karena daerah-daerah aglomerasi ini yang juga mendapatkan imbas, bahkan Jakarta juga bisa mendapatkan efek dan imbas dari daerah-daerah aglomerasi ini. Ini kan hampir nggak ada batasnya. Kalau Tangerang sama Jakarta, Bekasi sama Jakarta, gitu, Depok dengan Jakarta, hanya karena wilayah administrasi aja. Tapi urusan sosial, politik, ekonomi hampir nggak ada batasnya. Itu rupanya yang menjadi nanti banyak. Salah Ya. satu di antara program atau kalau kita bicara program, kira-kira apa sih yang Jakarta ini soal kemacetan kan sudah zaman dari zaman nggak tahu berapa kali selama urbanisasi itu tinggi di Jakarta dan daerah aglomerasi Jakarta, kemacetan itu pasti akan terjadi dan pasti ada. Ya, kemudian tadi masalah infrastruktur yang lain, banjir, kawasan perumahan pemukiman, ini kan menjadi prioritas pembangunan di Jakarta. Selain ya pembukaan lapangan pekerjaan karena tingginya pengangguran di Jakarta dan tingginya rasio kesenjangan di Jakarta. Ini yang mesti diprioritaskan di program pembangunan berikutnya. Kira-kira apa? Kira-kira yang mungkin sekarang ini kan paling tidak nanti Bang Zaki punya pengalaman di Tangerang yang sudah 2 periode, terus kemudian sekarang naik ke Jakarta. Kira-kira program yang ini kemacetan ini kan sepertinya nggak akan terus harus nggak gini, saya izin paralel semuanya. Jadi yang pertama masalah ekonomi. Banyak sekali pengangguran di Jakarta, tentunya kita harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jakarta udah menjadi daerah services, jasa, bukan lagi daerah industri. Ya. Nah, di daerah jasa ini tentu saja soft skill dari masyarakatnya harus kita tingkatkan. Begitu juga dengan kesempatan pekerjaannya. Nah, ini sebagai daerah nanti pusat bisnis dan ekonomi, kesempatan bekerja mungkin akan terbuka apabila kesempatan usaha kita buka seluas-luasnya. Karena di sini beda dengan daerah industri. Kita bisa bantu pabrik yang mempekerjakan misalnya padat karya 5.000 sampai 10.000 karyawan. Di Jakarta udah nggak mungkin lagi. Yang memungkinkan di Jakarta apa? Membekali masyarakatnya dengan soft skill yang bisa membuat mereka survive. Mereka secara mandiri mendapatkan penghasilan dari soft skill yang kita bekali. Macam-macam. Bisa jadi nanti seperti yang terjadi di Tangerang, kebutuhan terhadap tukang cukur, kemudian juga juru masak, chef, kemudian juga jasa-jasa services seperti misalkan tenaga pengamanan, tenaga kebersihan, cleaning service, bahkan mungkin juga supir pribadi, asisten rumah tangga, pengasuh bayi. Ya. Ini lapangan-lapangan pekerjaan yang pada saat ini demandnya sangat tinggi di Jakarta. Jadi kenapa tidak kita bekali masyarakat Jakarta untuk mendapatkan skill-skill tersebut. Baik, mungkin satu lagi pertanyaan yang ini pertanyaan dari saya, kira-kira kalau dari lawan mana sih yang paling terberat dan itu juga kita tidak bisa berandai-andai ya karena saat ini belum ada.
kemungkinan ya. Ya kalau dari sisi partai lah Bang, kira-kira ini PKS ini kan sudah beberapa periode Oh iya. menjadi raja di Jakarta, cuma kali ini juga nggak bisa diabaikan misalnya Ya. Golkar, PSI dan lain-lain kan Ya. juga sudah menjadi. Kita ya kalau tadi koalisi bersama mungkin punya peluang yang lebih besar. Tantangan artinya kompetisi ini juga sangat tinggi karena ada PKS dan PDIP yang juga menjadi partai yang dominan di Jakarta ya. Jadi ya dinamikanya sangat cair sekali. Iya, artinya kalau kekuatan partai mungkin bisa diukur Bang, tapi Ya. kalau kekuatan figur saya kira nih apa mana nih? Kira-kira kan pasti sudah, oh yang ini nih, kalau yang ini bisa ngangkat nih. Meskipun partainya banyak, kalau nggak ngangkat kan percuma juga. Ya, yang lalu-lalu lah banyak Ya. seperti itu. Partainya udah ngangkat semuanya, koalisi jadi satu. Ya. Tapi tokohnya ini nggak bisa mengangkat, akhirnya malah kalah kira-kira. Saya pikir gini, masyarakat Jakarta ini sekarang sudah sangat rasional sekali. Jadi kekuatan dari media untuk juga meningkatkan popularitas dan lain sebagainya ini menjadi faktor kunci nih. Untuk personalnya ya, untuk personnya siapa nanti yang maju. Tapi terlepas dari apapun, pilihan masyarakat itu nanti juga akan melihat figur dan rekam jejaknya. Maka dari itu calon-calon atau bakal calon yang sekarang digaungkan ini kan memang yang bakal calon yang sudah memiliki rekam jejak di Jakarta. Walaupun ada Kang Emil juga rekam jejaknya di Jawa Barat, tapi paling tidak ini semua merupakan figur-figur yang ada rekam jejaknya. Ada Pak Anies Baswedan mungkin, ada Pak Ahok nanti, ya. Kemudian ada ya politisi-politisi yang lain yang memang sudah berkecimpung di dunia politik di Jakarta. Jadi kayaknya ngelihat Pak Anies menjadi rival yang Bisa. agak berat. Paling berat bahkan. Saya melihatnya gini, Pak Anies punya peluang juga karena baru satu periode, ya kan? Dan Ahok juga masih punya peluang karena dia juga baru satu periode. Begitu juga dengan politisi-politisi yang lain, ada Ahmad Saroni misalkan, ya, yang sekarang ini menjadi anggota DPR RI masuk ke periode keduanya. Juga ada figur-figur yang lain seperti Pak PJ Gubernur yang di luar dari konstelasi yang memang juga sudah bekerja dan berkecimpung banyak di dunia birokrat. Artinya sangat mungkin lebih dari dua pasangan. Mungkin lebih dari dua pasangan. Ya. Kemungkinan. Baik teman-teman, terima kasih. Diskusi kita akhiri bersama Bang Zaki Jakarta Kite. Terima kasih. Masih Bang.